يا رب صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, begitu juga Bapak Ibu sekalian dan juga rekan santri di mana saja berada. Kembali kita melanjutkan kajian hikam kita, ya, syarahan daripada Imam Asy-Syarqawi yaitu Minahul Qudusiyah. Sekarang kita sudah sampai pada hikmah yang ke-19 ya. Langsung saja ila an qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Al-hikmatu at-tasi'ata asyarah, ya, hikmah yang ke-19. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa az-zahiru likulli syai'in, ya. Bagaimana bisa digambarkan bahwasanya dia itu dihijab oleh sesuatu, wa huwa az-zahiru, sedangkan dialah yang zahir likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala di sini ingin mengatakan kepada kita bahwa Allah itu tidak akan pernah dihijab oleh sesuatu karena dia zahir untuk sesuatu itu. Artinya sepanjang sesuatu itu ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap tampak, tidak akan pernah terlindung, karena tujuan bahasa syariatnya seperti itu. Tujuan Allah Subhanahu wa taala zahir itu adalah untuk segala sesuatu. Nah, seperti apa sarahan daripada Imam Asy-Syarqawi rahimahullah ta'ala, kita baca. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah, berkata Imam Asy-Syarqawi yarhamuhullah, kaifa yutasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara likulli syai'in, ya. Bagaimana bisa dapat digambarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dihijab oleh sesuatu, wa huwa zahiru likulli syai'in, sedangkan dialah yang zahir, yang tampak bagi segala sesuatu. Artinya tajalla likulli syai'in, Allah itu bertajalli, Allah itu menampakkan diri, Allah itu menjelma likulli syai'in, untuk segala sesuatu, hatta arafahu, sehingga arafahu, segala sesuatu itu pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia menjelmakan dirinya untuk segala sesuatu dengan tujuan agar supaya sesuatu itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walidha, oleh karena itulah, kana sajidan lahu, adalah sujud kepada dia, wa musabbihan bihamdihi, dan bertasbih bihamdihi, dalam memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu itu. Walakin la nafqahu dzalika, akan tetapi kita tidak pernah memahami bentuk tasbih segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Imam Asy-Syarqawi ingin mengatakan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhijab oleh sesuatu, karena dia tampil atau menjelma untuk sesuatu tersebut agar supaya sesuatu itu mengenal dia, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kalau sesuatu itu mengenal Allah Subhanahu wa taala? Buktinya adalah bahwa segala sesuatu itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita ini manusia, ya, bagian dari sesuatu itu tidak bisa memahami tasbih yang selain daripada kita, sesuatu yang lain daripada kita tidak akan pernah pahami. Nah, itu alasannya, karena memang di dalam ayat mengatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu itu melainkan dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalian itu tidak paham apa bentuk tasbih daripada sesuatu tersebut. Apa tasbihnya awan, apa tasbihnya langit, apa tasbihnya gunung, apa tasbihnya bebatuan, lautan, dan seterusnya. Kita tidak akan pernah pahami. Yang jelasnya segala sesuatu ini dalam ayat dikatakan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan suatu bentuk atau respon kalau mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya itu Allah tampak untuk sesuatu itu, kemudian sesuatu itu mengakui keberadaan atau ketampakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka sujud, mereka bertasbih kepadanya.
Nah, fa kullu syai'in 'arifun bihi. Nah, segala sesuatu itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan, benda mati dan seterusnya itu mengenal Allah Subhanahu wa taala ala qadri tajallihi lahu, ya, sesuai kadar ya tajallinya Allah Subhanahu wa taala, menjelmanya Allah Subhanahu wa taala lahu terhadapnya. Semakin Allah menampakkan, mentajallikan dirinya kepada sesuatu itu, maka tingkat ma'rifahnya atau arifnya itu semakin tinggi. Semakin tajallinya itu lebih, maka akan semakin ma'rifahnya juga semakin lebih, dan seterusnya. Wa in kana fil asya'i man la yaqdirullah haqqa qadarihi. Wa in kana, dan sekalipun ada fil asya'i pada segala sesuatu itu man la yaqdirullah, yang tidak memampukan Allah Subhanahu wa taala haqqa qadarihi, sebenar-benar memampukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Asy-Syarqai di sini juga ingin menekankan bahawa memang di antara segala sesuatu itu ada yang tidak mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala haqqa qadri, sesuai dengan hak kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu ada juga yang tingkat pengetahuannya, ma'rifahnya kepada Allah Ta'ala itu tidak sampai kepada hakikat yang sesungguhnya. Itu maksudnya di sini. Kenapa linaqsi ma'rifatihi? Karena kurangnya ma'rifahnya atau pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak mampu meliputi Allah, tidak mampu mencamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kusuriha, dan juga karena kelalaiannya. Jadi faktor yang membuat sebagian sesuatu itu tidak mampu untuk menguasai Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini mencamkan, ya, mempatrikan Allah Subhanahu wa taala secara sesungguhnya, itu karena adanya kekurangan ma'rifahnya dan kelalaian dia. Ya, mungkin dia tidak belajar, mungkin dia tidak mau bertadabbur, tidak mau menghayati penciptaan dan seterusnya. Lali intifai asliha, bukan karena tidak ada asalnya, dalam artian tidak ada nampaknya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tetap menampakkan dirinya untuk segala sesuatu itu. Cuma sesuatu itu tahap kemampuannya itu dalam mencamkan Allah Subhanahu wa taala ada yang tidak sampai kepada tahap yang sesungguhnya. Kenapa? Karena makrifah dan kelalaian sesuatu itu, sehingga dia tidak mampu untuk mempatrikan, mencamkan hakikat Allah yang sesungguhnya. Nah, intinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah terhijab oleh sesuatu, karena dia zahir untuk sesuatu itu, agar supaya sesuatu itu mengenal dia, walaupun kemudian ujung-ujungnya, ya, pengenalan sesuatu itu terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak semuanya sama, ada yang lebih, ada yang kurang, ya, sesuai dengan tingkat ma'rifah mereka, sesuai dengan kegigihan mereka dalam mencari hakikat Allah yang sesungguhnya. Khair, itu saja. Nanti kita sambung pada pertemuan yang atau hikmah yang seterusnya. Hada billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.